Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan billah yang sama-sama Al-Fakil hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakil akan mencoba menyampaikan sebuah kaul atau sebuah pendapat tentang bagaimana hukumnya orang yang berhadas atau mohon maaf mengeluarkan angin alias kentut di dalam masjid. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Battal di dalam kitab Syarah Bukhari atau Fathul Bari, al-hadasu fil masjidi khati'atun. Kentut di dalam masjid itu adalah sesuatu yang sangat buruk, sehingga yuhramu biha al-muhdisa istighfarul malaikatu wa du'auhum al-marju barakatuhu wa huwa iqabun lahu bima adahum minar raihati al-khabisati. Diharamkan karena sebab dia mengeluarkan hadas atau mengeluarkan angin di dalam masjid. Diharamkan apa? Atau terhalangi apa? Istighfarnya malaikat dan doanya malaikat yang sangat diharapkan keberkahannya daripada istighfar dan doa malaikat tersebut. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa pahala ganjaran bagi orang yang berdiam diri duduk di dalam masjid, melaksanakan i'tikaf, beribadah, berzikir, atau melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunat, maka pahalanya luar biasa, sebagaimana yang telah diceritakan di dalam hadis yang telah lalu. Namun pahala-pahala tersebut bisa menjadi gagal. Pahala-pahala tersebut atau doa istighfar daripada malaikat-malaikat tersebut bisa menghilang, bisa terhalangi gara-gara kita mengeluarkan kentut di dalam masjid. Jadi artinya ketika kita mau kentut, mohon maaf, atau mau mengeluarkan angin, maka usahakanlah kita segera untuk keluar dari masjid terlebih dahulu. Setelah itu kita mengambil air wudhu dan masuk kembali ke dalam masjid. Kenapa? Karena istighfar malaikat itu sangat diijabah oleh Allah, dan doa malaikat itu sangat diijabah oleh Allah bagi kemaslahatan bagi orang-orang yang mau berdiam diri di dalam masjid melaksanakan ibadah. Karena kenapa dihalangi dari doa dan istighfarnya malaikat bagi orang yang mengeluarkan hadas di dalam masjid? Karena wahwa iqabun lahu bima adahum minar raihati al-khabisati. Itu adalah sebagai siksaan, sebagai akibat orang tersebut telah menyakiti para malaikat. Karena para malaikat itu akan merasa tersakiti dengan bau-bau yang tidak sedap oleh karena angin yang kita keluarkan. Karena pada dasarnya para malaikat itu sangat suka, sangat menyukai wangi-wangi yang harum, ambon-ambon yang harum, misalkan minyak wangi, buhur, dan lain-lain sebagainya. Sehingga ketika malaikat mencium bau yang tidak sedap, mencium bau yang tidak mengenakan, maka malaikat-malaikat itu akan merasa tersakiti dan kabur menjauhi daripada bau atau ambon-ambon yang tidak sedap. Sehingga kalau ada orang yang mengeluarkan angin di dalam masjid, maka secara otomatis malaikat rahmat yang turun mendekati kepada orang tersebut ketika mencium bau yang tidak sedap, maka malaikat itu akan pergi menjauh dan tidak mendoakan dan tidak membacakan istighfar lagi kepada orang tersebut. Sehingga kita harus berhati-hati ketika kita mau mengeluarkan angin di dalam masjid. Usahakanlah kita untuk keluar terlebih dahulu dari masjid. Setelah itu kita bisa masuk kembali dengan mengambil air wudhu kembali terlebih dahulu. Beda lagi
Kalau seandainya kita masuk ke dalam masjid dalam keadaan hadas, artinya kita belum mempunyai wudu, tapi bukan hadas besar. Karena bagi orang yang berhadas besar itu haram hukumnya, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tapi ketika kita sudah berhadas di luar masjid dan kita mau masuk ke dalam masjid, itu tidak mengapa. Karena tidak disyaratkan bagi orang yang mau masuk ke dalam masjid, kalau bukan untuk melaksanakan sunat ataupun sholat fardu, atau bukan untuk membaca Al-Quran, itu tidak mengapa walaupun tanpa berwudu sekalipun kita diam di masjid, duduk di masjid, itu tidak apa-apa, karena kita mengeluarkan hadas ketika kita belum masuk ke dalam masjid. Karena para ulama mengatakan bahwa boleh-boleh saja orang yang berdiam diri di dalam masjid dalam keadaan tidak bersuci. Namun paman aroda al-fadilata tamata falyamkus fil masjidi mutahhiron. Namun apabila ada seseorang yang menginginkan keutamaan yang sangat sempurna, keutamaan yang sangat agung, maka hendaklah dia berdiam diri di dalam masjid mutahhiron, dalam keadaan bersuci. Jadi ini berbicara perspektif hukum, bahwa ketika ada orang yang berhadas sebelum masuk ke masjid, itu tidak mengapa berdiam diri atau duduk di dalam masjid. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.